Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan. Dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum, apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi ya. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa, udah begitu maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KIPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukanlah pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada
para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan kepada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan gitu ya. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan adanya enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim tersebut. Oleh karena itu kalau katakanlah nanti ini upaya yang dilakukan kan ada dua ya, upaya selain masalah pelaporan juga upaya hukum. Nah, upaya hukum nanti misalnya banding sampai kasasi, KY juga punya kewenangan untuk melakukan pemantauan. Jadi nanti rencananya kalau katakan ini nanti sampai banding, sampai kasasi akan kita pantau secara langsung ya dari Komisi Yudisial. Mungkin yang perlu kita informasikan kepada teman-teman ya, memang kalau terkait masalah teknis memang ada aturan ya, bisa dilakukan secara pemeriksaan bersama. Jadi kalau memang selama ini kalau kita memeriksa secara teknis kemudian rekomendasinya kita sampaikan kepada Mahkamah Agung, biasanya banyak yang ditolak karena mencampuri masalah teknis. Nanti juga kita upayakan apa dimungkinkan ini dilakukan pemeriksaan secara bersama. Saya pikir itu Pak Ketua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua dan Pak Joko untuk beberapa poin tanggapannya. Sebelum ke teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih, saya kira kita minta dulu beberapa tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman media yang khusus pertanyaannya kepada Komisi Yudisial gitu ya untuk ditanggapi. Nanti setelah itu teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil juga akan menyampaikan beberapa poin-poin dari sisi Koalisi Masyarakat Sipil. Silahkan 3 penanggap terlebih dahulu. Oke, Mas Rian, Mas Rizky, satu lagi. Jurnalis perempuan. Ya, silakan Mbak. Oke, dari Mas Rian dulu ya, silakan. Selamat siang Pak Ketua, Pak dan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil. Saya Rian dari CNN Indonesia mau bertanya. Dari mekanisme pengusutan investigasi di KAI itu ada tenggat waktu atau target waktu nggak sih? Mengingatkan perkara ini lagi ada upaya hukum, banding kemungkinan juga akan sampai kasasi atau PK begitu. Takutnya nanti kemungkinan juga temuannya itu ternyata menemukan ada pelanggaran kode etik yang justru mempengaruhi putusan dari PN tingkat pertama sendiri. Itu gimana sih? Ada tenggat waktu dan bagaimana KAI mengantisipasi hal itu? Kemungkinan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut, Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Republika. Izin bertanya Pak Ketua, Pak Joko dan atau Mas Miko. Pertama, ini kalau dari merujuk Perkaya nomor 2 tahun 2015 untuk laporan masyarakat ini sendiri bisa nggak sih dapat prioritas itu? Kan di aturan itu kan ada ya, kalau nggak salah pleno prioritas atau apa gitu supaya ini lebih cepat gitu karena kan ditunggu masyarakat.